Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Jangan lupa, ucapkan tolong bila meminta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, mapel IPA, materi bunyi. Indonesia itu memiliki budaya yang sangat beragam. Salah satu bentuk keragaman budaya di Indonesia adalah alat musik tradisional. Nah, berbagai alat musik tradisional ataupun yang lainnya itu akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Alat musik tradisional di Indonesia juga pun sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Sumber bunyi merupakan semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, di sini ada beberapa contoh sumber bunyi. Misalnya, ada sumber radio yang dinyalakan, suara televisi yang dinyalakan, suara petir, suara kereta api yang berjalan, dan dari alat musik yang dimainkan. Nah, untuk cara memainkan alat musik tentunya juga beragam atau berbeda-beda. Nah, contoh alat musik yang dipukul, yaitu contohnya ada gong, ada gendang, lalu yang ditiup, alat musik yang dengan cara mainkannya ditiup, yaitu misalnya ada trompet, seruling. Digesek, alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, yaitu biola, rebab. Yang dipetik ada gitar, ada kecapi. Lalu yang digoyangkan ada angklung dan marakas. Nah, segala sesuatu yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Nah, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik itu nanti disebut frekuensi. Benda yang bergetar dengan frekuensi yang rendah itu nanti akan menghasilkan bunyi yang rendah. Sebaliknya, getaran yang frekuensinya tinggi itu nanti akan menghasilkan bunyi yang tinggi atau yang melengking. Dalam satuan frekuensi itu adalah hertz atau HERTZ yang biasa dilambangkan dengan huruf HZ. Nah, di sini ada contoh. Seekor burung kolibri mengepakkan sayap dengan frekuensi 20 Hz. Artinya, sayap burung kolibri itu melakukan 20 kali getaran per detik. Jadi, untuk frekuensi itu dalam satuan detik ya. Nah, jenis-jenis bunyi di sini juga akan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, lalu ada bunyi ultrasonik. Apa yang dimaksud dengan bunyi infrasonik? Ya, bunyi infrasonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat rendah. Bunyi infrasonik itu mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, biasanya bunyi infrasonik ini bisa didengar oleh hewan jangkrik dan angsa. Lalu, untuk bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 hingga 20.000 Hz. Nah, untuk bunyi
Audiosonik itu dapat didengar oleh kita, manusia. Lalu yang terakhir ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi. Bunyi ultrasonik itu mempunyai frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, bunyi ultrasonik ini bisa didengar oleh hewan lumba-lumba dan kelelawar. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi 3 syarat ya, yaitu ada sumber bunyi, ada media penghantar, lalu ada pendengar. Jadi untuk sifat-sifat bunyi itu juga ada 3. Bunyi memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena membutuhkan medium untuk merambat, karena bunyi itu tidak bisa merambat di ruangan yang hampa. Lalu yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga menimbulkan gema ataupun gaung. Lalu bunyi dapat dibiaskan, misalnya suara petir di malam hari itu akan terdengar lebih keras dibandingkan di siang hari karena suhu udara di siang hari itu lebih panas dan kerapatan udara di siang hari itu lebih renggang, sehingga suara petir di malam hari itu lebih keras. Perambatan bunyi. Nah, bunyi itu bisa terdengar itu melalui perambatan bunyi. Nah, di sini ada 3 media atau medium untuk perambatan bunyi, yaitu dari zat padat, zat cair, atau zat gas. Perambatan bunyi melalui zat padat, contohnya suara yang terdengar saat kita memainkan telepon gelas dan benang. Contoh lain, kalian bisa menggunakan kayu dan penggaris. Kamu dapat membuktikan perambatan bunyi melalui benda padat dengan melakukan percobaan, misalnya dengan tadi menggunakan penggaris. Kalian dekatkan salah satu ujung penggaris ke telinga kalian. Kemudian ketuk-ketuk ujungnya dengan salah satu tangan kalian. Nah, coba apakah kalian dapat mendengar bunyinya? Nah, bunyi bisa merambat melalui penggaris. Lalu yang kedua, perambatan bunyi melalui zat cair. Misalnya ketika mendengar bunyi melalui corong yang ujungnya dimasukkan ke ember berisi air. Kemudian embernya dipukul menggunakan batu. Nah, nanti kalian akan apakah akan terdengar suara atau tidak. Kalian nanti bisa praktekkan di rumah. Nah, melalui zat gas misalnya, kita bisa mendengar suara teman yang memanggil kita dari jauh atau dari dekat. Nah, juga jika bunyi lonceng yang dipukul terdengar di lingkungan sekitar. Nah, untuk penjelasan dari Bu Guru sudah dulu ya. Nah, sekarang kalian bisa pelajari yang ada di LKS halaman 11, lalu di halaman 16 tentang bunyi. Nanti kalian baca-baca kembali kegiatan atau materi yang ada di LKS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.